Kekuasaan Allah atas iblis. Refleksi pagi 304. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap para penyesat iman yang digambarkan sebagai iblis, malaikat yang tidak taat itu? Yudas 1 ayat 6 menjelaskan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saudara-saudara, kekuasaan iblis sebenarnya terbatas di bawah kekuasaan Tuhan, sehingga kalaupun Tuhan memperkenankan iblis mencobai, iblis hanya bisa mencobai dalam batas-batas yang sudah ditentukan Allah. Inilah yang terjadi pada diri Ayub di Ayub pasal 1 dan 2 yang dicobai oleh si iblis dalam batas-batas yang ditentukan Allah. Saudara-saudara, Tuhan telah memanggil setiap orang percaya sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Dengan demikian, kita diutus untuk membawa pengaruh baik bagi gereja, masyarakat, dan bangsa sesuai prinsip kebenaran Tuhan. Hanya saja, dalam upaya menjadi saksi Kristus yang setia ini, iblis tentu tidak akan tinggal diam. Iblis akan berupaya keras untuk menyesatkan iman dan mencoba menghalangi berbagai upaya baik yang kita coba lakukan. Tidak hanya ajaran sesat, tetapi juga berbagai hasutan keji, tindakan jahat, ataupun berbagai berita bohong disebarkan guna memecah belah dan menghancurkan jemaat Tuhan. Hanya saja, marilah kita ingat bahwa kuasa iblis itu terbatas dan hanya Allah lah yang maha kuasa. Menghindari siksaan kekal. Refleksi pagi 304a. Apa kesudahan dari mereka yang tidak mau menaati Allah dan senang berbuat jahat? Mari kita dengar peringatan dari Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara-saudara, bagi malaikat-malaikat yang tidak taat Allah, yaitu iblis beserta mereka yang menjadi pengikutnya, seperti orang-orang di kota Sodom dan Gomora, akan menanggung siksaan api kekal. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di Kejadian 16 itu haruslah menjadi peringatan keras bagi manusia di sepanjang segala abad. Saudara-saudara, kecenderungan manusia yang memiliki hakikat dosa memang pastilah akan berbuat jahat. Itulah sebabnya Allah memberi jalan keluar dari dosa seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jalan keluar dari maut kekal hanya didapatkan bila seseorang menaruh percaya pada karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, seperti yang disampaikan di Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Marilah kita terus percaya Kristus.
tidak beragama secara semu. Refleksi pagi 305. Apa hal yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora yang dimurkai Allah? Mari dengarkan kelakuan mereka di Yudas 1 ayat 8. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Saudara-saudara, di jemaat Tuhan pada waktu dulu, rupanya ada orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka menyangkal Kristus dan senang berbuat jahat. Mereka mencemarkan tubuh mereka, menghina kekuasaan Allah, dan menghujat hal-hal yang kudus dan mulia di sorga. Mereka memang haruslah diwaspadai karena mereka bermaksud jahat untuk menyelewengkan jemaat Tuhan. Saudara-saudara, adakah di masa kini mereka yang mengaku sebagai seorang percaya tetapi yang sebenarnya menyangkal Kristus dan senang berbuat jahat seperti gambaran di kitab Yudas? Orang seperti itu mungkin saja ada. Bila seseorang menjadi Kristen, mestinya secara iman dia benar-benar percaya kepada Kristus dan bukan sekedar beragama secara semu saja. Demikian juga kalau di kalangan Kristen masih ada tindakan immoral, penyalahgunaan kekuasaan, main hakim sendiri, korupsi, atau kekerasan dalam keluarga. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita memuliakan Tuhan melalui keyakinan iman dan tindakan kita. Marilah kita berupaya untuk tidak beragama secara semu. Menghindari hujat. Refleksi pagi 305a. Ayat sebelumnya telah menyebutkan contoh dari orang Sodom dan Gomora yang suka mencemarkan tubuh, menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Bagaimana sikap yang seharusnya? Mari simak Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Saudara-saudara, kata-kata hujatan yang sifatnya menghakimi dengan mudah dikatakan oleh mereka yang tidak takut Tuhan. Meskipun demikian, dengan contoh dari penghulu malaikat Mikael, orang percaya seharusnya menghindari kata-kata hujat. Saudara-saudara, bila hati dan pikiran sudah dikuasai iblis, seseorang dengan mudahnya kemudian menghujat dan berkata-kata kasar. Sebaliknya, bila kasih Kristus melimpahi hati, maka sudah seharusnya lah kata-kata yang baik dan membangunlah yang keluar dari mulut seseorang. Seperti sumber air yang jernih dan bersih memancar dari mata air yang baik, demikian juga seharusnya segala ungkapan hati orang percaya sesuai dengan petunjuk yang diberikan di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Marilah kita belajar berkata-kata dalam kasih. Menghindari pengacau jemaat. Refleksi pagi 306.
Di jemaat mula-mula telah dijelaskan bahwa ada orang yang mengaku Kristen tetapi tidak benar-benar percaya Kristus, bahkan suka bertindak jahat. Apa gambaran Yudas 1 ayat 10 tentang mereka? Ini dia. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Saudara-saudara, orang yang mengaku Kristen itu merasa berhikmat dan picik sehingga mereka berani menghujat apa saja yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak mau diajak berpikir jernih dan hanya mengandalkan naluri kebinatangan mereka semata. Sikap ini membinasakan mereka. Saudara-saudara, kehadiran orang yang mengaku Kristen padahal mereka sebenarnya pengacau jemaat Tuhan tentu bisa saja ada di jemaat Tuhan di masa kini. Mungkin karena ada anggota jemaat yang merasa telah banyak berjasa karena merasa sudah memberi banyak sumbangan, merasa punya kedudukan tinggi di pemerintahan, merasa lebih berpendidikan tinggi, merasa menjadi tokoh masyarakat atau selebriti terkenal, maka mereka menjadi sok kuasa dan sok tahu, bahkan mereka tidak bisa diajak untuk berpikir jernih. Sikap seperti itu justru akan membawa dampak buruk tidak hanya bagi jemaat Tuhan, tetapi juga bagi masyarakat umum. Karena itu, marilah kita waspadai dan hindari pengacau seperti itu.